Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windy Aisyah Putri. Saya dari kelas 10 TJKT 1. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan cara bagaimana kita bisa merunning atau membuat virtual mesin. Nah, di sini saya masuk pada bab kedua ya teman-teman. Lalu apa saja sih yang kita pelajari pada pembahasan kali ini? Nah, yang kita akan bahas nanti adalah yang pertama, install Ubuntu pada VirtualBox. Yang kedua, Power of Save. Yang ketiga, Snapshot Virtual Machine. Yang keempat, Clone Virtual Machine. Dan yang terakhir adalah Export Import Virtual Machine. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Di sini kalian bisa lihat pada dua gambar before dan after pada VirtualBox-nya ya teman-teman. Dan tampilan awal seperti ini tidak ada apa-apa, hanya fitur-fiturnya saja. Namun jika sudah terdapat banyak server yang akan kita gunakan atau kita running nanti, akan terjadi seperti ini ya tampilannya teman-teman. Di sini sebelumnya kan kita sudah mendownload atau menginstal VirtualBox. Jadi kita hanya perlu untuk mendownload Ubuntu servernya saja ya teman-teman. Di sini kalian bisa keluar lalu ke pencarian. Di sini saya masuk pada Google Chrome untuk mendownload Ubuntu servernya. Nah, di sini kalian bisa ketik download Ubuntu server. Enter. Nah, tampilannya seperti ini. Kalian bisa pilih yang ini, klik. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa ke sini untuk mendownload Ubuntunya. Kalian bisa klik lalu akan muncul kalau kalian lagi mendownload Ubuntu servernya. Berhubung saya sudah mendownloadnya, jadi tidak perlu untuk mendownload ulang. Nah, di sini kita langsung masuk saja untuk install Ubuntu pada VirtualBox. Nah, di sini kita sudah masuk pada aplikasi VirtualBox untuk menginstal Ubuntu pada VirtualBox. Di sini kalian bisa ke sini lalu klik. Di sini saya akan menamainya yaitu Ubuntu saja. Lalu tipenya itu Linux, versinya Ubuntu 64 bit ya teman-teman. Nah, di sini saya prosesornya pilih yang 3. Lalu lanjut. Terus lanjut lagi. Terus selesai. Nah, di sini kalian bisa mulai ya teman-teman. Tunggu sebentar. Agak lama ya teman-teman. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, berhubung saya belum memasukkan file Ubuntunya, di sini ada perintah untuk memasukkan file Ubuntunya ya teman-teman. Nah, di sini bisa kalian masukkan file Ubuntunya. Lalu kait dan ulang, coba ulang boot. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, jika kalian ingin mode layar penuh, kalian bisa klik yang ini lalu mode layar penuh. Nah, kita beralih. Tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa menunggu sebentar saja. Agak lama nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, di sini kita nunggu lagi ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa pilih English atau Inggris, kalian bisa enter. Lalu di sini kalian pilih yang down lalu enter. Down lagi. Down lagi. Kita lewati saja yang ini lalu down. Down lagi.
Nah, di sini kalian pilih yang continue. Kalian bisa enter. Nah, di sini kalian pilih yang done ya, teman-teman. Dan lagi, di sini kalian pilih yang continue, lalu enter. Nah, di sini kalian bisa menamainya sesuai keinginan kalian. Di sini saya akan menamainya yaitu Windy Aisyah. Untuk servernya saya akan menamainya Windy Server. Dan di sini saya akan memasukkan nama yaitu Putri. Untuk passwordnya kalian bisa pasang password yang gampang diingat saja ya teman-teman. Di sini saya akan memasukkan tanggal lahir saya. Lagi. Lalu di sini continue. Dan di sini kalian bisa pilih yang done lalu enter. Dan di sini kalian pilih yang done lalu enter lagi. Nah, di sini prosesnya agak lama ya teman-teman. Kalian bisa nunggu, bisa makan, bisa tidur, bisa mandi, semuanya bisa karena di sini waktunya agak lama. Nah, di sini itu butuh waktu yang lebih lama. Jadi kalian sabar saja untuk menunggu ya teman-teman. Nah, teman-teman, jika tampilannya sudah seperti ini berarti sudah selesai ya teman-teman. Di sini kalian bisa pilih yang reboot now. Nah, di sini saya kan tidak kelihatan ya. Berarti reboot now itu di bawahnya full lock ya teman-teman. Kalian bisa enter. Lalu tunggu saja ya teman-teman. Nah, kalau ada informasi seperti ini kalian jangan bingung atau gimana. Karena kita bisa diatasi dengan enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita akan menunggu lagi ya teman-teman. Nah, kalau sudah kayak gini itu, berarti kalian enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa login dengan username yang kalian sudah masukkan tadi. Di sini saya itu memasukkan username itu Putri, lalu enter. Di sini kalian bisa memasukkan password kalian yang sudah kalian masukkan tadi. Password saya, lalu enter. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, berarti install Ubuntu pada VirtualBox-nya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kalau udah kalian bisa keluar, lalu ke VirtualBox-nya. Kalian bisa, ini klik kanan, lalu kita matikan, ya. Nah, kita masuk pada pembahasan snapshot. Jadi, kalian tahu nggak sih snapshot itu apa? Nah, snapshot itu adalah penandaan atau pembuatan titik pada status kita yang sekarang. Jadi, ketika teman-teman memiliki server nih, teman-teman bisa membuat atau menandai status server teman-teman yang sekarang. Nah, contohnya seperti ini. Terdapat 3 konfigurasi IP address, maka server ini melakukan snapshot dan ketika setelah snapshot terdapat perubahan atau konfigurasi tambahan seperti di sini contohnya. Terdapat satu konfigurasi IP address tambahan, yaitu 10.10.10.1. Dan ternyata ketika melakukan perubahan atau konfigurasi tambahan, terdapat error atau gangguan pada server, maka server tersebut bisa dengan mudah kembali ke status awal atau penandaan awal seperti terjadinya error, yaitu ketika hanya terdapat 3 konfigurasi IP address saja.
Jadi bahasa gampangnya itu atau lebih mudahnya adalah pembuatan checkpoint. Jadi ketika teman-teman melakukan checkpoint nih, disatukan sekarang, dan setelah melakukan checkpoint tersebut melakukan pengukuran dan terdapat error, maka teman-teman bisa kembali ke checkpoint sebelumnya. Jadi agar tidak bingung, kita langsung praktekkan saja ya teman-teman. Kalian bisa keluar lalu kalian bisa ke virtual box. Nah, di sini kita sudah masuk ke aplikasi VirtualBox-nya. Nah, snapshot-nya itu kita klik yang ini, lalu klik yang snapshot, lalu kita klik yang ini. Nah, namanya itu bebas ya, kalian mau namai apa saja. Lalu oke, lalu kalian bisa mulai. Lalu kalau ada informasi seperti ini, kalian bisa beralih atau informasinya itu switch ya teman-teman. Kalian bisa menunggu. Nah, di sini kalian harus memasukkan username kalian. Ada passwordnya. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah yaitu ls. Nah, di sini belum ada file apa-apa karena saya belum memasukkan filenya. Jadi kita coba untuk memasukkan 3 file ya teman-teman. Perintahnya yaitu touch@txt, lalu touch.b.txt, lalu touch.c.txt, lalu enter. Nah, di sini kita coba memasukkan perintah yaitu ls. Nah, di sini akan ada file yang tadinya kita sudah masukkan ya teman-teman. Jadi kalau itu kita harus kita power off ya teman-teman. Kalian bisa power off lalu oke. Nah, di sini kalian bisa klik lalu pulihkan atau restart. Nah, di bagian sini kalian tidak perlu untuk menceklisnya. Lalu pulihkan. Lalu kalian bisa mulai ya teman-teman. Lalu beralih atau switch. Nah, di sini kalian login lagi ya. Nah, tampilannya akan seperti sebelumnya ya teman-teman. Nah, jadi kalau 3 file yang tadinya kita sudah masukkan itu masih ada, berarti tandanya gagal. Namun kalau 3 file tersebut sudah tidak ada, berarti tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Jadi kita coba untuk memasukkan file yaitu ls. Nah, sudah tidak ada ya teman-teman, jadi kita snapshotnya sudah berhasil. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita masuk pada materi clone virtual machine. Kalian tahu nggak sih apa itu clone virtual machine? Nah, clone virtual machine adalah proses menyalin sebuah mesin virtual yang sudah ada menjadi mesin virtual baru dengan konfigurasi dan sistem operasi yang sama seperti virtual machine aslinya. Jadi clone virtual machine itu digunakan untuk membuat salinan virtual machine tanpa perlu install ulang sistem operasi dan aplikasi. Nah, virtual machine hasil clone bisa langsung digunakan. Nah, tidak perlu berlama-lama, kita langsung praktekkan saja. Nah, di sini saya sudah di aplikasi VirtualBox-nya untuk melakukan clone virtual machine. Nah, jadi kalian itu klik 2 kali, lalu kalian pilih yang clone. Lalu di sini saya akan mengganti namanya yaitu clone. Lalu lanjut. Nah, di sini terdapat 2 jenis metode cloning yaitu full clone dan linked clone. Nah, full clone itu adalah metode yang membuat salinan virtual machine secara utuh dan berdiri sendiri termasuk seluruh sistem operasi, aplikasi, serta virtual hard disk. Nah, sedangkan linked clone adalah metode cloning yang membuat virtual machine baru dengan tetap terhubung pada virtual hard disk milik virtual machine sumber. Nah, di sini saya akan memilih yang full clone. Lalu lanjut, dan di sini kalian pilih yang keadaan mesin kini. Lalu selesai. Dan di sini nunggu untuk beberapa waktu ya teman.
Dan ini itu yang pertama, dan ini yang klonnya atau itu duplikasikan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu ekspor dan import virtual machine. Kalian bisa klik yang ini, lalu kalian pilih yang ekspor, lalu kalian pilih yang klon Ubuntu tadi. Terus lanjut. Untuk filenya saya akan taruh di drive USB-A. Terus simpan. Terus lanjut. Selesai. Dan di sini nunggu ya teman-teman. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kita coba langsung cek ke filenya. Apakah ada? Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke VirtualBox untuk import. Pilih yang ini. Lalu di sini kita pilih filenya yang tadi. Yang ini ya teman-teman. Lalu buka. Lalu lanjut. Lalu selesai. Ini seperti yang sudah kalian lihat, ini itu sudah berhasil ya teman-teman. Di sini ada 1, 2, 3. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.